Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I Timnas still go. Israel dapat penolakan, respon Menpora jadi sorotan. Menteri Pemuda dan Olahraga alias Menpora Zainuddin Amali menilai penolakan Timnas Israel bermain pada Piala Dunia U20 di Indonesia sangat mungkin terjadi. Namun Amali mengatakan pihaknya telah mendapatkan instruksi dari FIFA terkait nasib Israel yang lolos Piala Dunia U20. Amali menegaskan bahwa Israel tetap akan bertanding meski mendapatkan beragam penolakan dari masyarakat Indonesia. Amali menjelaskan bahwa publik perlu mendukung langkah tersebut karena sepak bola berbeda dengan urusan politik. Oleh karena itu, publik perlu lebih dewasa dalam menyikapi persoalan sepak bola. Menurut Amali, pihaknya akan tetap memberi kesempatan bagi Israel berlaga pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Selain itu, Amali juga mengatakan publik tidak perlu cemas terkait keamanan Piala Dunia U20. Hal itu senada dengan pernyataan PSSI sebelumnya, di mana PSSI tetap akan mengakomodir kedatangan Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh pemerintah, di mana Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan setiap negara berhak tampil di Piala Dunia U20 jika dipastikan lolos. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil keputusan dengan suara bulat. Israel sendiri memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia U20 meski kalah 0-1 pada laga pamungkas grup B Piala Eropa U19 2022, yakni di Stadion Mesteski Ziarnat Hronom, Slovakia pada Sabtu lalu. Mereka lolos sebagai runner-up dengan 4 poin, sedangkan Inggris menjadi juara grup dengan poin sempurna yakni 9. Jordi Amat kian mendekat ke Johor Darul Takzim. Juragan klub Johor Darul Takzim Tengku Ismail Idris atau TMJ memastikan bahwa calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jordi Amat akan bergabung dengan timnya pada musim ini. Jordi Amat sendiri akan menggantikan kuota legion impor bek asal Brazil Mauricio yang kontraknya baru saja diakhiri JDT. TMJ sendiri mengagumi pencapaian palang pintu berusia 29 tahun itu yang pernah bermain lama di Liga Spanyol dan Liga Inggris. Transfermarkt merangkum bahwa Jordi Amat total mencatatkan 123 penampilan di La Liga dan 52 partai di Premier League. JDT bakal mendapatkan Jordi Amat secara cuma-cuma setelah kontrak sang pemain bersama klub Belgia Calcioban berakhir pada akhir musim lalu. Namun JDT harus menunggu hingga Jordi Amat mendapatkan paspor Indonesia untuk mendaftarkannya di Liga Super Malaysia atau kompetisi kasta teratas di negeri jiran. TMJ mengungkapkan bahwa Jordi Amat bakal merapat ke JDT untuk Liga Super Malaysia musim ini. Itu artinya Jordi Amat kemungkinan dapat bermain untuk tim berjuluk Harimau Selatan itu pada putaran kedua kompetisi. Begitu naturalisasinya tuntas. Bersama Sandy Walsh dan Saint Patinama, Jordi Amat tengah mengurus perpindahan menjadi warga negara Indonesia dan prosesnya telah memasuki babak akhir. Timnas U19 kalah lagi, Sintayong malah senang. Sintayong tetap senang meski Timnas Indonesia U19 kalah tipis 1-0 dari Bayangkara FC dalam uji coba untuk Piala AFF U19 2022. Gawang dari tim berjuluk Garuda Nusantara itu dibobol oleh penyerang Bayangkara FC Yosef Ezachari pada menit ke-81. Sintayong mengaku sangat senang karena performa lumayan dari para pemain Timnas Indonesia U19. Hal tersebut karena skuad Garuda Muda memang baru saja memasuki pemusatan latihan dalam beberapa hari terakhir. Namun menurutnya, secara organisasi Marcelino dan kawan-kawan telah baik. Partai latih tanding ini menjadi yang kedua bagi Timnas Indonesia U19 dalam persiapan untuk Piala AFF U19 2022. Sebelumnya, Timnas Indonesia U19 beruji coba dengan Persija Jakarta pada 24 Juni 2022 dan bermain imbang 0-0. Timnas Indonesia U19 akan bertanding sekaligus menjadi tuan rumah pada Piala AFF U19 2022 yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi.
Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong memanggil 30 pemain plus 3 pemuda asal Belanda, Kai Boham, Jim Krok, dan Max Christopher. Namun, ketiganya tidak dapat membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022 karena belum mengantongi paspor Indonesia. Jelang perempat final Piala Presiden, Persib Bandung masih simpan senjata rahasia. Persib Bandung sudah kembali berlatih di Stadion Persib pada Senin 27 Juni 2022 untuk persiapan babak 8 besar Piala Presiden 2022. Namun latihan tersebut belum diikuti oleh dua pemain tim nasional yaitu Ricky Kambuaya dan Daisuke Sato. Ricky Kambuaya izin absen karena ada keperluan. Ia sebelumnya membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Sementara Daisuke Sato memperkuat timnas Filipina di kejuaraan yang sama. Ia belum bisa merapat ke Persib lantaran masih membutuhkan waktu untuk mengurus beberapa keperluan sebelum terbang ke Indonesia. Sedangkan dua pemain timnas Indonesia lainnya yaitu Mark Klok dan Rahmat Irianto yang sebelumnya tampil pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 sudah bergabung dengan Persib. Bagi Rahmat Irianto, ini adalah momen latihan pertamanya dengan Persib. Sejak diperkenalkan, ia belum berlatih bersama dengan Maung Bandung karena sering dipanggil timnas Indonesia. Sebelumnya, para pemain Persib diliburkan selama 4 hari pasca laga kontra Bayangkara FC pada matchday terakhir grup C Piala Presiden 2022. Waktu rehat itu diberikan agar David Da Silva dan kawan-kawan kembali fresh saat babak perempat final. Tim asuhan Robert Alberts itu berhasil melaju ke babak 8 besar sebagai juara grup C. Persib didampingi oleh Bayangkara FC yang menempati posisi kedua. Di babak penyisihan, Persib sukses mengalahkan Persebaya Surabaya 3-1 dan Bayangkara FC 1-0. Namun, Maung Bandung hanya bermain imbang 1-1 melawan Bali United. Adapun perempat final Piala Presiden 2022 akan dimulai pada 1 hingga 2 Juli 2022. Fase ini bakal dimainkan dengan sistem single match.